حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Kita lanjutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. قال المؤلف رحمه الله: وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم بعدة مواضع. Nama Allah Al-Halim berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah memegang dan menahan langit dan bumi agar tidak saling bertabrakan, agar tidak tergelincir. Kalau seandainya keduanya tergelincir, maka siapakah yang bisa menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh dialah yang Maha Halim, Maha Bijak, Maha Lembut, dan juga Maha Pengampun. Waqala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka berhati-hatilah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bijak. Qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijak. Wa makna dari nama ini, makna dari nama ini الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم. Makna Al-Halim adalah yang tidak menyegerakan hukuman terhadap hamba-hambanya
walaupun mereka melakukan dosa dan maksiat. Jadi ini di antara lafaz kata di dalam bahasa Arab yang tidak ada padanannya, yang tidak ada kesamaan dalam bahasa Indonesia. Halim yang tidak menyegerakan membalas kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Lafaz seperti ini kita akan kesulitan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Kita hanya bisa mencari kata-kata yang mendekati, seperti yang bijak, yang lembut, yang susah ya untuk mencari satu kata yang artinya orang yang tidak membalas kesalahan hambanya dengan segera. Adapun pemaaf, maaf sendiri dari bahasa Arab, dari afa, ya'fu, afuun, ma'fuun. Ini pun tidak bisa menjadi padanan kata. Karena maaf artinya tidak membalas atau melupakan kesalahan. Ini maaf. Adapun halim, yaitu ia membalas yang melakukan kesalahan kepadanya, tapi tidak menyegerakan hal tersebut. Masih memberikan kesempatan untuk orang yang melakukan kesalahan tadi agar memperbaiki diri. Yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunahu wa huwa yahlimu alaihim wa yuakhiru wa yunziru wa yuajjilu wa la yuajjil. Makna halim, dia yang menyaksikan kekufuran hamba-hambanya dan kemaksiatan mereka kepada Allah. Namun Allah masih yahlim atau yahlum. Allah masih tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka. Namun Allah masih tunda, Allah berikan kesempatan dan tidak menyegerakan menghukum hamba-hambanya. Allah masih berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم. Sebaliknya, Al-Halim ini dia tetap memberikan nikmat kepada hamba-hambanya walaupun mereka bermaksiat. Dia tetap memberikan kepada mereka anugerah dan karunia darinya. فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم كي يتوبوا. Maka Al-Halim dialah yang tidak menyegerakan untuk membalas dosa dan maksiat hamba-hambanya dikarenakan dosa mereka, akan tetapi Allah berikan penangguhan agar mereka mau bertobat, agar mereka memiliki kesempatan untuk berfikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. Allah tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka agar mereka mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجز.
Perlu kita perhatikan bahwasanya penundaan atau Allah tidak segera menghukum hamba-hambanya ini semuanya berdasarkan ilmu, kekuatan, kemampuan untuk menghukum mereka, tapi Allah menunda hal tersebut. Bukan karena Allah tidak sanggup untuk menghukum mereka. Allah berfirman, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka bisa melihat bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah itu sangat kuat hukumannya, sangat kuat kekuatannya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Tidak ada satupun yang membuat Allah tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah, yang menjadikan Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak ada di langit dan di bumi ini. Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuat. وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أولا بأول لما أبقى على ظهر الأرض من دابة. Allah sudah mengabarkan kalau seandainya setiap orang berdosa Allah langsung balas sesuai dosa tersebut dan juga berbagai macam kezaliman yang dilakukan hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah langsung balas, maka tidak akan tersisa satupun di muka bumi ini berupa makhluk yang berjalan. Karena semuanya terlalu banyak kesalahannya. Hanya saja Allah berikan penangguhan, namun Allah tidak lalai. Allah berfirman, "Walau ya'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum li ajalin musamma, fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah menghukum manusia karena kan kezaliman yang mereka lakukan, niscaya tidak ada satupun makhluk melata yang berjalan di muka bumi ini. Karena begitu dahsyatnya dosa manusia. Hanya saja Allah berikan penundaan untuk mereka kepada waktu tertentu. Dan jika telah datang waktu itu, tidak akan ada yang bisa menundanya dan tidak akan ada yang bisa menyegerakannya. Dan juga Allah berfirman, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Dan Rabbmu yang maha pengampun lagi memiliki rahmat. Kalau seandainya ia menyegerakan setiap orang sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, niscaya azab akan segera menghabisi mereka. Hanya saja Allah telah tetapkan bagi mereka masing-masing satu waktu yang telah dijanjikan dan mereka tidak akan mendapatkan lagi tempat berlari pada saat itu. فمن فمع ما يكون منه من شرك به سبحانه ووقوع في مساخطه واجتهاد في مخالفته ومحاربة دينه ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم. Maka kalau kita perhatikan, walaupun begitu banyak dosa
bahkan kesyirikan yang dilakukan manusia, dan juga mereka membuat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan di dalam memerangi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi wali-walinya, para nabinya. Namun dengan semua itu Allah tetap masih bersikap hilm, masih bersikap bijak terhadap mereka. Allah berikan kepada mereka berbagai macam rezeki di muka bumi ini. Allah masih jaga kesehatan mereka, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Yashtumuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yashtumani." Manusia mencelaku padahal tidak layak baginya untuk mencelaku. Wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah, dan ia mendustakanku padahal tidak pantas baginya untuk mendustakanku. Adapun hinaannya terhadapku adalah dia mengatakan innali waladan, ia mengatakan aku memiliki anak. Wa amma takdzibuh, adapun pendustaan yang ia lakukan, ia mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani. Manusia mengatakan Allah tidak akan mengembalikan aku hidup setelah mati. Ini semua bentuk pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah." Tidak ada satupun yang lebih bersabar ketika mendengarkan celaan yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Perhatikan betapa tidak mereka menghina Allah dengan mengatakan ia memiliki anak, namun Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka dan menyehatkan badan-badan mereka. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه. Allah Subhanahu wa taala walaupun hamba-hambanya mencelanya, mendustakannya, Allah tetap berikan rezeki bagi mereka, memberikan kesehatan, menjauhkan dari mara bahaya. Bahkan Allah masih mengajak mereka kepada surganya dan menerima taubat mereka jika mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menggantikan kejelekan dengan kebaikan, dan Allah senantiasa bersikap lembut dalam setiap hari-hari mereka, dan Allah pun memberikan nikmat kepada mereka dengan diutusnya Rasul yang memerintahkan mereka untuk dan memerintahkan para Rasul untuk bersikap lembut kepada hamba-hambanya yang telah bermaksiat kepadanya ini, dan hendaknya bersikap uh, sopan terhadap orang-orang yang telah mencela Allah ini. Jadi Allah utus Rasulnya kepada para pendusta ini yang menghina Allah. Namun Rasul-Rasul ini diperintah untuk bersikap lemah lembut di dalam mengajak mereka kepada Allah.
Wa min dzalikum hilmuhu bi Fir'aun. Perhatikan bagaimana Allah ceritakan tentang Fir'aun yang sangat melampaui batas di muka bumi ini, merasa paling tinggi, melakukan pengrusakan. Ketika Allah utus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah perintahkan, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Ketika kalian sampai kepada Firaun, ucapkanlah kata-kata yang lembut, semoga dengan itu ia mau mengambil pelajaran atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hilmuhu subhanahu bil ladzina nasabu lahu al-walad haitsu da'ahum lit-taubah wa fataha lahum abwabaha. Perhatikan di antara bentuk kelembutan dan kebijaksanaan Allah kepada orang-orang yang menghina Allah ini dengan mengatakan Allah memiliki anak. Allah tetap mengajak dan menyuruh mereka untuk kembali dan bertobat kepada Allah. Serta Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu tobat. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga dari tiga. Artinya Trinitas, yaitu orang-orang Nasara. Padahal tidak ada satupun di alam kehidupan ini secara realita dan logika melainkan cuma satu Tuhan. Karena kalau ada tiga Tuhan, kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun, wala ala ba'dhum ala ba'd. Niscaya Tuhan yang satu akan berusaha untuk mengalahkan Tuhan yang lain. Itu secara logika. Karena setiap yang memiliki kekuatan, dia akan menggunakan kekuatannya ini untuk menjadikan dirinya lah yang paling utama dan tidak ada yang menandinginya. Itu tabiat logika manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada Tuhan itu kecuali satu. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari ucapan tersebut, niscaya mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Kemudian kata Allah, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka tidakkah mereka bertobat dan kembali kepada Allah, memohon istighfar? Sesungguhnya dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara bentuk penangguhan dan sikap lembut Allah, kebijaksanaan Allah kepada Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Buruj. Mereka adalah orang-orang kafir yang mereka membakar kaum mukminin, dibakar di dalam satu parit hanya karena mereka mempertahankan agama. Mereka menggali parit dan menyalakan api di dalamnya, lalu memfitnah orang-orang beriman dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Siapa saja yang mau murtad dari agamanya, mereka akan selamat. Tapi siapa saja yang tetap bertahan kepada agamanya, dia akan dilemparkan ke dalam api. Sungguh ini fitnah dan ujian yang sangat berat bagi orang-orang beriman kala itu. Namun dengan demikian, Allah masih bersikap lembut kepada orang-orang yang memfitnah, yang menyakiti orang-orang beriman. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mereka tidak mau bertobat, perhatikan ada tambahan,
dan mereka tidak mau bertobat, maka bagi mereka azab Jahannam. Kapan azab Jahannam ini berlaku bagi orang-orang tersebut? Kalau mereka tidak mau bertobat. Artinya kalau mereka bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari mereka azab tersebut. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lihatlah betapa mulia dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membunuh wali-walinya, namun Allah masih mengajak orang-orang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada-Nya. Di antara bentuk kebijaksanaan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah Ia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, menahan benda-benda di alam semesta, menetapkan aturan-aturan masing-masing berjalan pada lintasannya, sehingga benda-benda luar angkasa tidak saling bertabrakan termasuk terhadap bumi ini. Padahal betapa banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maksiat yang mereka lakukan. Kalau seandainya Allah menyegerakan azab bagi mereka, maka akan dijatuhkan benda-benda langit tersebut ke bumi. Ini sangat sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak tergelincir terjatuh. Kalau seandainya tergelincir, maka tidak akan ada yang bisa menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir ayat ini Allah mengabarkan tentang kesempurnaan kekuatannya, juga kesempurnaan rahmatnya dan luasnya kebijaksanaan dan kelembutan serta ampunan Allah. Dan bahwasanya Allah menahan langit juga bumi agar tidak tergelincir. Karena kalau seandainya keduanya tergelincir, tidak akan ada yang bisa menahannya selain Allah. Seluruh kekuatan dan kemampuan mereka, kalau mereka satukan, tidak akan sanggup untuk menahan benda-benda langit yang tergelincir. Kan tetapi Dialah Allah Subhanahu wa taala, Ialah yang telah menetapkan untuk benda-benda langit tersebut tetap berada pada lintasannya masing-masing agar kehidupan manusia tetap berlanjut, mereka mendapatkan kemanfaatan dan mau mengambil pelajaran. Dan agar mereka mengetahui di antara keagungan kerajaan Allah dan kekuatan keperkasaan Allah yang seyogianya mengisi relung hati mereka dalam mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mencintai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka mengetahui kesempurnaan kebijaksanaan Allah, kesempurnaan ampunannya, dan betapa Ia selalu berikan kesempatan kepada para pelaku dosa. Dan Allah tidak menyegerakan hukumannya kepada para pelaku maksiat. Padahal kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan perintahkan kepada langit, dan langit ini akan menghabisi mereka. Atau Allah izinkan kepada bumi, dan bumi ini akan menelan mereka. Akan tetapi keluasan ampunannya, keluasan kebijaksanaan dan kemuliaannya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Bijaksana, yang tidak menyegerakan hukuman terhadap hamba-hambanya. وقد اقترن اسمه تبارك الحليم بالعليم في قوله تعالى. Kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, nama Allah Al-Halim dan Al-Alim, yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui, Allah sebutkan bergandengan di beberapa ayat seperti pada firman-Nya, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna,
wa innallaha la'alimun halim. Allah akan masukkan wali-walinya, hamba-hamba yang beriman ke dalam keridhaannya atau ke dalam tempat yang diridhai oleh hamba-hambanya. Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijak. Begitu juga nama ini digandengkan dengan nama Allah yang maha kaya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan memaafkan sesama hamba, kata Allah, ini lebih baik daripada sedekah yang dikeluarkan namun disertai ria. Dan Allah itu maha kaya lagi maha bijaksana. Begitu juga nama ini digandengkan dengan nama Allah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas hamba-hambanya. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu sedekah, niscaya Allah akan lipat gandakan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dialah Allah yang maha membalas hamba-hambanya dan maha bijaksana. Begitu juga nama ini digandengkan dengan nama Allah Al-Ghafur, seperti pada firman-Nya, wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka berhati-hatilah. Dan ketahuilah bahwasanya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha bijak. Wa fi hadha dalalatun ala anna hilmahu an ihatatin bil ibadi wa amalihim. Digandengkannya nama Halim dan dengan nama Alim, Ghani, Ghafur, maka dari sini kita paham bahwasanya penangguhan dari Allah untuk tidak menghukum segera hamba-hambanya, sikap bijaksana ini dibangun di atas kekuatan, dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kemampuan untuk membalas. Bukan karena Allah tidak sanggup untuk membalas, kemudian Allah berikan penundaan dan penangguhan, bukan. Tapi Allah melakukan semua itu di atas ihatah. Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Allah maha kaya dan tidak butuh kepada mereka. Tidak ada ketaatan seseorang yang bermanfaat bagi Allah, sebagaimana pula tidak ada dosa yang merugikan Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan tersebut dibangun di atas sifat Allah yang selalu membalas kebaikan hamba-hambanya. Ia membalas yang sedikit dilakukan oleh hamba dengan balasan yang sangat besar. Begitu juga sikap tersebut, sikap bijak tersebut dibangun di atas sifat Allah yang maha pengampun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang bertobat kepadanya sebesar apapun dosa yang telah mereka lakukan dan se-ekstrim apapun kriminal yang pernah mereka lakukan. Maka betapa agung dan betapa besar kebijaksanaan Allah, kelembutannya, dan betapa luas karunia-Nya, dan betapa melimpah pemberian dan anugerahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, karena dialah yang memiliki karunia dan keutamaan. Kita memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini akhir dari kitab, akhir dari nama Allah Al-Halim. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Ustaz. Dan jazakallah khairan pada Ustaz yang sudah menyampaikan kajian tadi. Ah, baik, akhwat sekalian, saatnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan langsung, boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat.
Baik, belum ada yang bertanya langsung. Izin anda membaca pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, ya. Nih, titip pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Apa maksud dunia itu terlaknat? Apakah ketika kita lalai dari zikrullah dan ketaatan yang lain, berarti kita masuk dalam dunia yang terlaknat itu, sehingga tidak ada waktu kita barokah. Demikian, Ustaz. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim." Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya dunia ini, kegiatan, kelalaian, dosa, kesibukan di dalamnya, semuanya terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang selain zikrullah, selain berzikir kepada Allah, atau seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, maka ini terlaknat. Kenapa terlaknat? Karena kalau kita perhatikan, dunia inilah yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menyadari kematian. Mal'unah, arti mal'unah, mabghud, dibenci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang berzikir mengingatnya, dan Allah membenci hamba-hamba yang lupa dan lalai darinya. Maka dunia mal'un, artinya dilaknat. Perbuatan-perbuatan yang ada di dalamnya yang melalaikan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud mal'un di sini adalah karena melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang akan dilakukan oleh manusia ketika mereka kembali kepada Allah. Mereka akan melaknat habis-habisan apa yang telah mereka lakukan di dunia yang melalaikan mereka. Jadi ini maknanya, yaitu kegiatan-kegiatan yang melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, Allah tetap memberikan nikmat padanya. Pertanyaannya, apakah tetap merupakan bentuk kasih sayang Allah ketika Allah memberikan nikmat pada hamba untuk memberikan istidraj pada seorang hamba? Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Nah, setiap pemberian, maka itu adalah nikmat. Hanya saja nikmat yang didapatkan seorang hamba ini, ada nikmat yang mendekatkan ia kepada ketakwaan, dan ada nikmat yang menjauhkan ia dari ketakwaan. Ketika nikmat yang mengantarkan dia kepada ketakwaan, maka ini adalah nikmat yang diberkahi. Tapi ketika nikmat itu tidak mendekatkan ia kepada Allah, inilah yang namanya istidraj. Karena lafadznya, idza ra'aita ahadan an'ama alaihi ala ma'siyatin fa'alam anna dzalika istidraj. Kalau engkau melihat seorang yang Allah lapangkan hartanya, Allah berikan nikmat kepadanya berupa dunia, tapi justru menambah maksiatnya, ketahuilah itulah istidraj, pembiaran dari Allah, penangguhan
sehingga orang tersebut semakin bertumpuk dosanya, semakin bertambah maksiatnya. Nah, semuanya nikmat. Hanya saja nikmat tersebut akan menjadi musibah baginya. Adapun seorang muslim, nikmat yang ia dapatkan akan menjadi kebaikan baginya. Nah, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan langsung dari Ukti Putri, Fadoli. Jazakillah khairan Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalam. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Afwan Ustadz menyambung kajian di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan hari Ahad lalu Ustadz, bahwa Ustadz pernah mengatakan kalau kita menghindari ujian berarti kita tidak tertarik untuk masuk surga. Ana mau bertanya Ustadz, diksi kita berdoa Ustadz ketika kita minta sama Allah, ya Allah, jangan beri hamba ujian, itu berarti kita salah ya Ustadz, diksi begitu ya Ustadz. Jadi yang ahsannya seperti apa ya Ustadz ya, kadang kalau kita memilih kata kalimat dalam berdoa itu kadang ana belepotan gitu Ustadz. Jadi biasanya ana, ya Allah jangan berikan hamba ujian yang ana tidak sanggup. Tapi kan itu sudah ada dalilnya Ustadz, bahwa Allah tidak akan memberikan kamu ujian melebihi kemampuanmu gitu Ustadz. Mohon nasihatnya dalam hal ini Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meminta ujian. Artinya menantang ujian. Di dalam hadis Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang sahabat Kal-Farkh. Sahabat ini bagaikan anak burung yang belum memiliki bulu, sangat lemah badannya. Menantikan kematian belum datang, tapi mau hidup juga susah. Ketika Rasulullah datang melihat sahabatnya ini, beliau berfirasat. Lalu Rasulullah mengatakan, la'allaka da'awtallaha bisyai'. Sepertinya engkau ini meminta sesuatu yang engkau tidak sanggupi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau meminta dari Allah sesuatu yang engkau tidak akan sanggupi. Sahabat ini pun mengatakan, betul wahai Rasulullah. Aku pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'aqibi fid dunya fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apa saja hukuman yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat kelak, tolong segerakan saja di dunia agar di akhirat aku tidak lagi mendapatkan hukuman tersebut. Kata Nabi SAW, Subhanallah, la tutiq. Maha suci Allah, engkau gak akan sanggup. Awala qulta, Allahumma atini fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzaban nar. Tidakkah engkau meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah aku dari api neraka. Perhatikan di sini. Seorang hamba tidak menantang meminta musibah. Tapi dia juga menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji hamba-hambanya. Maka kalau seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa untuk dihindarkan dari musibah dan diberikan kebaikan. Bukan mereka mengatakan, ya Allah, aku udah capek nih menerima musibahmu. Kalau kemarin itu kan redaksi pertanyaannya, Ustadz, saya kan berhijrah, saya sudah diuji berbagai macam hal. Ini setelah ini masih ada ujian lagi. Kan gitu ya kemarin redaksi pertanyaannya tuh. Benar Ah, Ustaz. dia udah berhijrah, kemudian dia mendapatkan berbagai macam ujian. Ini masih ada lagi setelah ini. Iya, kita sebutkan bahwasanya sudah menjadi sunnatullah. Jadi kan surga itu adalah hasil buah ah, balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang telah melewati proses dan sebab-sebab di kehidupan dunia ini. Nah, sebab-sebab tersebut Allah ceritakan tentang umat-umat terdahulu, itu ada ujian berupa
ekonomi, ujian berupa kesehatan, dan juga ujian berupa stabilitas keamanan, adanya musuh dan seterusnya. Nah ini tuh sunnatullah. Arti sunnatullah itu sesuatu yang tidak mungkin berubah. Seorang yang pengen masuk surga, ya dia harus melewati sebabnya. Dan tidak mengapa kalau misalnya dia berdoa, ya Allah, hindarkan aku dari musibah, hindarkan aku dari perkara-perkara kejelekan. Jangan engkau memberikan kepadaku ujian di luar kesanggupanku. La Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini boleh yang seperti ini. Seorang hamba memperlihatkan dia lemah dan dia meminta kepada Allah untuk dibantu dalam menghadapi setiap ujian. Ini boleh. Bukan berarti dia di dalam mindsetnya, aduh, bisa nggak sih nggak usah ada ujian lagi setelahnya. Itu tuh nggak mungkin. Sebagaimana ucapan seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabasi. Engkau menginginkan surga yang merupakan hasil, tapi engkau tidak mau menjalani sebab-sebabnya yang merupakan proses. Ini kontradiksi. Karena kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan, harus dipindahkan terlebih dahulu ke lautan, barulah bisa berjalan. Jadi, boleh-boleh saja seorang meminta dihindarkan dari musibah, seperti pada doa witir, doa kunut witir. Allah subhanahu wa kita diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana beliau mengajarkan Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Doanya Allah, wasrif anna syarra ma qadait. Ini sah-sah saja, ya Allah palingkan kami dari kejelekan apa yang telah engkau tetapkan di dalam takdir. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ahwan Ustaz nambahin sedikit Ustaz, tadi Ustaz ngomongin witir. Ana nggak pernah kunut itu Ustaz ketika witir Ustaz. Itu kurang afdol ya Ustaz ya. Kalau salat sendirian sah-sah saja. Sholat Tapi sendirian kalau Ustaz. salat bersama imam, maka dalam hadis Abu Musa, innama ju'ila al-imamu liutamma bih. Kalau kita salat bersama imam, ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Salah satunya, kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Demikian Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Fi amanillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Anda rasa tidak ada pertanyaan yang masuk ya, akhwat? Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan yang masuk, mengakhiri majlis Ustaz, mohon tausiahnya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala al-halim. Allah tuh sangat menyayangi hamba-hambanya, bahkan hambanya yang sudah melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, bahkan hamba yang melakukan tindakan yang paling melampaui batas, yaitu mengklaim dia sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Tapi luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa dan Harun untuk tetap bersikap lemah lembut kepada Fir'aun. Tujuannya agar Fir'aun mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hilm, sifat kebijaksanaan yang sangat luar biasa dari yang menciptakan alam semesta. Karena tujuan Allah itu agar kita mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tidak butuh dengan ketaatan kita, sebagaimana juga tidak akan merugikan Allah dosa yang kita lakukan. Hanya saja semuanya itu akan kembali kepada kita. Yang melakukan ketaatan akan dibalas sesuai kebaikan amalannya, dan yang melakukan kemaksiatan akan dibalas sesuai keburukan dosa-dosanya. Ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.